Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naira Yuska Fayaza dari Program Studi Rekayasa Kehutanan dengan NIM 1152405 dari kelas TTKI 07. Saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah berjudul Pengendalian Fluktuasi pH Tanah melalui Sistem Alat Stabilisator Otomatis pada Lahan Pertanian. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya. pH tanah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Nilai pH mempengaruhi aktivitas mikroorganisme, ketersediaan unsur hara, dan reaksi kimia dalam tanah. Ketika pH terlalu rendah, unsur seperti aluminium dan mangan menjadi terlalu larut dan bersifat toksik bagi tanaman. Sedangkan fosfor menjadi sulit diserap. Sebaliknya, jika pH terlalu tinggi, unsur mikro seperti besi, tembaga, dan seng tidak tersedia secara optimal karena tidak larut. Fluktuasi pH tanah dapat terjadi secara alami akibat curah hujan tinggi, aktivitas mikroba, dan bahan organik. Namun, intensifikasi pertanian seperti penggunaan pupuk nitrogen secara berlebih juga menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, pengelolaan pH secara otomatis dan real-time sangat dibutuhkan agar hasil pertanian tetap optimal. Kemudian tujuan dan metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab fluktuasi pH tanah, menganalisis prinsip kerja sistem stabilisator pH tanah otomatis berbasis IoT, serta mengevaluasi efektivitas alat dalam menjaga kestabilan pH tanah. Kemudian metode yang digunakan adalah studi literatur, observasi lapangan, serta wawancara dengan pakar pertanian. Kami juga merancang dan menguji alat prototipe yang terdiri dari sensor kelembapan, mikrokontroler ESP32, indikator LED, serta panel surya dan aplikasi monitoring untuk pengawasan jarak jauh. Kemudian rancangan sistem. Sistem alat stabilisator dirancang menggunakan pendekatan Internet of Things atau IoT yang bekerja secara otomatis. Komponen utamanya meliputi yang pertama sensor YL69 sebagai pendekatan untuk mengukur kondisi pH berdasarkan kelembapan tanah, yang kedua mikrokontroler ESP32 yang memproses data sensor dan menentukan kondisi tanah, asam, netral, atau basah. Yang ketiga ada indikator LED untuk menampilkan status secara visual, hijau asam, kuning netral, dan merah basah. Kemudian ada akuator berupa pompa cairan penyeimbang seperti kapur untuk meningkatkan pH dan sulfur untuk menurunkannya. Lalu ada panel surya dan baterai sebagai sumber energi agar alat dapat beroperasi secara mandiri. Lalu ada prinsip kerja alat. Prinsip kerja alat mengikuti sistem kendali tertutup atau closed loop system. Sensor mendeteksi kondisi tanah, lalu data dikirim ke mikrokontroler ESP32. Jika nilai pH berada di luar batas optimal, sistem akan memberikan sinyal visual melalui LED dan mengirim data ke aplikasi smartphone pengguna. Dalam pengembangan lanjutan, sistem ini akan terintegrasi dengan akuator otomatis yang menyemprotkan larutan penyeimbang secara langsung berdasarkan sinyal dari sistem. Hal ini memungkinkan pengendalian pH tanah tanpa intervensi manual dan memberikan hasil yang lebih efisien serta presisi. Lalu ada hasil uji awal. Uji laboratorium menunjukkan bahwa alat mampu membaca kondisi tanah dengan akurasi kurang lebih 0,05 pH dan memberikan respons korektif dalam waktu kurang dari 5 menit setelah terdeteksi kondisi tidak optimal. Pada uji lapangan, fluktuasi pH tanah berhasil ditekan hingga 40 hingga 50% dibandingkan dengan kontrol. Tanah uji berada stabil pada kisaran 6 hingga 7,2 yang ideal untuk tanaman hortikultura. Ini menunjukkan bahwa alat efektif dalam menjaga kestabilan pH tanah dan mendukung kondisi tumbuh tanaman yang sehat. Lalu kendala dan solusi. Dalam pengembangan alat ini, kami menghadapi beberapa kendala. Secara teknis, yang pertama, sensor sangat sensitif terhadap lingkungan dan butuh kalibrasi secara berkala. Yang kedua, panel surya tergantung pada intensitas cahaya sehingga pasokan daya bisa terbatas. Dan yang ketiga, produksi alat masih tergolong mahal untuk skala petani kecil. Lalu secara non-teknis, yang pertama, rendahnya pemahaman petani terhadap teknologi baru menjadi tantangan dalam penerapan. Dan yang kedua, dibutuhkan pelatihan dan dukungan dari pihak eksternal. Kemudian solusi yang disarankan meliputi yang pertama penggunaan bahan tahan cuaca, yang kedua peningkatan efisiensi energi melalui manajemen daya cerdas, dan yang ketiga edukasi dan pelatihan bagi petani, serta subsidi atau bantuan alat dari pemerintah atau lembaga terkait.
Kemudian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yang pertama, fluktuasi pH tanah disebabkan oleh pupuk nitrogen berlebihan, curah hujan tinggi, dan aktivitas mikroorganisme. Lalu yang kedua, sistem stabilisator otomatis berbasis sensor dan mikrokontroler dapat menjaga kestabilan pH tanah dengan prinsip umpan balik. Lalu yang ketiga, sistem ini efektif mempertahankan pH tanah dalam rentang optimal 5,5 hingga 7,5 dan mendukung pertumbuhan tanaman lebih baik. Kemudian sarannya yang pertama, gunakan sensor pH digital untuk akurasi lebih tinggi. Yang kedua, integrasikan akuator penyemprot otomatis. Lalu yang ketiga, gunakan bahan alat yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Lalu yang keempat, optimalkan konsumsi daya dan kembangkan aplikasi pengguna yang lebih mudah digunakan. Lalu yang terakhir, lakukan pelatihan kepada pengguna dan dorong dukungan kebijakan agar alat ini dapat diadopsi secara luas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.